Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah berakhirnya masa kekhalifahan Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, yang beribu kota di Damaskus, serta dari tahun 756 Masehi sampai 929 Masehi sebagai Emirat Cordoba dan dilanjutkan menjadi Kekhalifahan Cordoba dari tahun 929 Masehi sampai 1031 Masehi yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Nama Kekhalifahan Umayyah dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadang kala disebut juga dengan Muawiyah I. Bagaimana sejarah kekhalifahan Bani Umayyah? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Selepas wafatnya Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah terakhir dari kekhalifahan Rasyidin, orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Namun, Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan penaklukan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai ke daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium yaitu Konstantinopel. Ekspansi ke wilayah timur kemudian dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirimkan tentara menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarezmia, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, pemimpin pasukan Islam yaitu Tariq bin Ziyad dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Setelah melakukan beberapa pertempuran, akhirnya ibu kota Spanyol yaitu Cordoba dengan cepatnya dapat dikuasai oleh pasukan Islam. Setelah ibu kota Cordoba berhasil dikuasai oleh Bani Umayyah, selanjutnya kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo dijadikan ibu kota Spanyol yang baru. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdul Al-Ghafiqi. Ia memulai penyerangan dengan menyerang Bordeaux
Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-pulau yang terdapat di Laut Mediterania juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam bidang pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dia kuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dalam tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin antara tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi, yaitu dengan meningkatkan pembangunan, di antaranya pembangunan panti-panti untuk orang cacat dan pekerjaannya digaji oleh negara secara tetap, serta membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Meskipun keberhasilan banyak dicapai kekhalifahan Umayyah, tetapi tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki hereditaris atau kepemimpinan turun-temurun mulai diperkenalkan, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Istilah khilafah tetap digunakan, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan memberikan interpretasi sendiri dari kata-kata tersebut, di mana khilafah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah, padahal tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mendukung pendapat tersebut. Dan kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan dianggap tidak mentaati isi perjanjian dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan penggantian kepemimpinan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Deklarasi pengangkatan anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat yang mengakibatkan terjadinya perang saudara beberapa kali dan berkelanjutan. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta, sejumlah tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Yazid bin Muawiyah kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair bin Awam. Husain bin Ali sendiri juga dibaiat sebagai khilafah di Madinah pada tahun 680 Masehi.
Yazid bin Muawiyah mengirimkan surat untuk memaksa Husain bin Ali untuk menyatakan setia. Namun, terjadi pertempuran yang tidak seimbang yang kemudian hari dikenal dengan pertempuran Karbala. Husain bin Ali terbunuh, kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus, sedangkan tubuhnya dikubur di Karbala, sebuah daerah di dekat Kufah. Kelompok Syiah yang tertindas setelah kesyahidan pemimpin mereka, yaitu Husain bin Ali, terus melakukan perlawanan dengan lebih gigih, dan diantaranya adalah yang dipimpin oleh Al-Mukhtar di Kufah pada tahun 685 sampai 687 Masehi. Al-Mukhtar mendapat banyak pengikut dari kalangan kaum Mawali, yaitu umat Islam bukan Arab yang berasal dari Persia, Armenia, dan dari daerah lainnya, yang pada masa Bani Umayyah dianggap sebagai warga negara kelas 2. Namun, perlawanan Al-Mukhtar sendiri ditumpas oleh Abdullah bin Zubair yang menyatakan dirinya secara terbuka sebagai khalifah setelah Husain bin Ali terbunuh, walaupun dia juga tidak berhasil menghentikan gerakan Syiah secara keseluruhan. Abdullah bin Zubair membina kekuatan di Mekah setelah dia menolak sumpah setia kepada Yazid bin Muawiyah. Tentara yang dikirim Yazid bin Muawiyah kemudian menyerang Madinah, mengepung Mekah secara biadab seperti yang diriwayatkan dalam sejarah. Dua pasukan bertemu dan pertempuran pun tidak terhindarkan. Namun, peperangan ini terhenti karena tak lama kemudian Yazid bin Muawiyah wafat dan tentara Bani Umayyah kembali ke Damaskus. Perlawanan Abdullah bin Zubair baru dapat dihancurkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian kembali mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair pada tahun 73 Hijriah atau tahun 692 Masehi. Selain itu, gerakan-gerakan lain yang dilancarkan oleh kelompok Khawarij dan Syiah juga dapat diredam. Keberhasilan ini membuat orientasi pemerintahan Bani Umayyah mulai dapat diarahkan kepada pengamanan daerah-daerah kekuasaan di wilayah timur, seperti kota-kota sekitar Asia Tengah dan wilayah Afrika bagian utara. Bahkan membuka jalan untuk menaklukkan Spanyol atau Al-Andalus. Selanjutnya, hubungan pemerintahan dengan golongan oposisi membaik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa antara tahun 717 sampai 720 Masehi, di mana sewaktu diangkat sebagai khalifah, menyatakan akan memperbaiki dan meningkatkan negeri-negeri yang berada dalam wilayah Islam agar menjadi lebih baik daripada menambah perluasannya, di mana pembangunan dalam negeri menjadi prioritas utama, meringankan zakat, kedudukan mawali disejajarkan dengan Arab. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, tetapi berhasil menyadarkan golongan Syiah serta memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik yang memimpin Bani Umayyah antara tahun 720 sampai 724 Masehi. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada masa ini berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politik, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, yaitu Hisham bin Abdul Malik, yang berkuasa antara tahun 724 sampai 743 Masehi. Bahkan pada masa ini muncul suatu kekuatan baru di kemudian hari, menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang didukung oleh golongan Mawali. Walaupun sebenarnya Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil, akan tetapi karena gerakan oposisi ini semakin kuat sehingga tidak berhasil dipadamkannya. Setelah Hisham bin Abdul Malik wafat, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil berikutnya
bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Hal ini semakin memperkuat golongan oposisi. Dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang merupakan bagian dari Bani Hashim itu sendiri, di mana Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, walaupun berhasil melarikan diri ke Mesir, tetapi kemudian berhasil ditangkap dan terbunuh di sana. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Andalusia, sebagian besar umat Islam di sana masih setia kepada Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaannya di Cordoba. Kematian Marwan bin Muhammad menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur yang berpusat di Damaskus, yang digantikan oleh Daulah Bani Abbasiyah, dan dimulailah era baru Bani Umayyah di Al-Andalusia atau Spanyol.